Roy Suryo dan teman-temannya panik berkelanjutan. Ya, kini Roy Suryo mengatakan mau mencabut BAP. Alasan mencabut BAP-nya kita lihatlah video berikut ini. Kami akan cabut BAP-nya. Oh ya? Iya, BAP kalau Pak Rizal bersama kami dan teman-teman semua ada, kita cabut BAP bersama-sama. Yang kemarin itu tidak ada keharusan BAP itu ada. Karena itu dan begitu tidak ada BAP yang bisa diolah sama dia. Dia BAK, berita acara kalian. Itu tidak bisa jalan kasusnya. Dan kita sah mencabut BAK itu, Pak Rizal. Jadi artinya apa? Ini yang mau kita lakukan. Untuk apa? Kalau itu dicabut, perkara nggak boleh jalan. Kalau perkara jalan, otomatis berarti terjadi pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran Undang-Undang Dasar, terutama di pasal 28 ayat F. Ya. Dia mau cabut BAP supaya tidak jalan perkara katanya. Tapi kan peristiwanya ada. Peristiwanya ada. Artinya pelakunya ada. Ya. Jadi kalau dia mau cabut BAP, kapan BAP bisa dicabut? Nah, ini ada teorinya tentang pencabutan BAP. Berita acara pemeriksaan. Di persidangan, berarti terdakwa atau saksi menarik kembali keterangan yang sebelumnya diberikan kepada penyidik dalam pemeriksaan. Hal ini bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti karena adanya tekanan penyiksaan atau karena keterangan yang diberikan di BAP dianggap tidak valid. Nah, tentang BAP apa respon hakim? Hakim akan memutuskan apakah pencabutan BAP dapat diterima atau tidak. Jika hakim menerima alasan pencabutan, maka keterangan yang diberikan di persidangan akan menjadi dasar penilaian hukum. Ya. Nah, itu dia. Berarti pencabutan BAP bisa dilakukan di persidangan, ya. Nah, kalau BAP dicabut tentu harus ada alasannya. Kenapa dicabut? Dan bisakah alasan ini diterima oleh hakim? Nah, itu dia persoalannya kembali, ya kan? Nah, sini Roy Suryo mengatakan mari kita beramai-ramai cabut BAP. Cabut BAP-nya di mana? Artinya kan di persidangan. Mereka sudah bikin berita acara, ya. Sudah dibikin berita acara BAK katanya, entah itu klarifikasi atau apa. Ya. Kalau menurut saya karena yang dilaporkan adalah peristiwa. Peristiwa yang dilaporkan dan orang-orang di peristiwa inilah yang mau diklarifikasi oleh pihak Polda Metro Jaya. Apakah ini Anda? Apakah ini Anda? Ini Anda? Nah, mereka menjawab kan? Saya sendiri nggak tahu pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Tapi kalau dia bilang BAK berarti klarifikasi. Dan menurut info dari pengacaranya Bapak Jokowi yang dilaporkan adalah peristiwa. Berarti ada klarifikasi atas orang-orang yang ada di peristiwa itu, apakah itu mereka atau tidak. Ya. Dan kemudian Roy Suryo misalkan cabut BAP. Ternyata cabut BAP itu hanya bisa dilakukan di persidangan. Ya, hanya bisa dilakukan di persidangan. Nah, inilah yang membuat mereka ini sudah semakin kehilangan akal. Bagaimana sekarang ini mereka berusaha untuk menghindari proses hukum, ya. Mereka berusaha menghindari proses hukum, tapi sudah berjalan pelaporan dari Bapak Jokowi atas tuduhan, ya, penghinaan, perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik, ya. Nah, kemudian atas pelaporan Bapak Jokowi, apa yang terjadi? Kepanikan dari mereka. Satu-satu, seperti mantan ketua KPK mengatakan dirinya tidak menerima undangan. Yang lain menerima. Kok hanya di sendiri yang tidak menerima? Nah, wakil ketua TPUA ketika mau diperiksa tiba-tiba ketabrak motor. Tapi sekalipun ketabrak motor tetap diperiksa juga. Nah, Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon, dan yang lain-lain sudah diperiksa. Ya. Nah,
seorang Egy Sujana mau diperiksa, dia tiba-tiba sakit. Dan anehnya, begitu dia sakit, dia langsung berobat ke luar negeri. Padahal Indonesia kan banyak. Ya, dokter ahli rumah sakit internasional juga ada di Indonesia. Satu. Kan mereka punya dokter satu ya, dokter Tifa. Kenapa bukan ke Tifa dulu ditanya soal penyakit itu? Dia kan bukan cuma dokter doang, dia dokter loh, peneliti, akademisi. Ya. Kenapa bukan ke Tifa ditanya penyakitnya Egy Sujana itu ya? Ya. Atau memang kedokteran daripada dokter Tifa bukan masalah sakit penyakit, atau dokter dia bukan dokter untuk penyakit, tapi untuk kertas, untuk ijazah. Apakah itu yang dia pelajari menjadi dokter? Maka sehingga Egy Sujana bukan berada dalam pengobatan Indonesia, tapi langsung ke luar negeri. Inilah kepanikan demi kepanikan. Nah, ada lagi satu lagi dia dangkotnya, Amin Rais. Amin Rais tiba-tiba bikin podcast menyarankan kepada Bapak Jokowi untuk melaporkan mereka-mereka yang selalu menyuarakan ijazah palsu Bapak Jokowi. Ini orang langsung berubah 180 derajat. Yang dulunya menghina-hina Bapak Jokowi, ikut-ikutan juga sebenarnya dia mengatakan Bapak Jokowi berjajah palsu. Tiba-tiba setelah Bapak Jokowi melaporkan, dianya langsung bilang, Mas Jokowi, kan begitu, Mas Jokowi, Bapak Jokowi, semestinya laporkan mereka, kan, melalui para pengacara-pengacara itu, supaya mereka yang selalu meneriakkan ijazah palsu Bapak Jokowi dipolisikan lah, dipidanakan lah. Nah, itu kata Amin Rais. Nah, kalau kata Abraham Samad beda lagi, mantan ketua KPK, dia tiba-tiba mengatakan Mas Jokowi adalah sahabat saya, teman saya. Nah, kalau Pak Jokowi temannya Abraham Samad, kenapa dia teriak-teriak mengatakan adili Jokowi? Ya, nah ini manusia-manusia ya yang nggak tahu lah apa yang ada dalam pikiran mereka sekarang ini ya. Di pikiran mereka dulu dan pikiran mereka sekarang. Kok bisa berubah 180 derajat? Ya, yang masih seperti si RH juga ya kan, dia bilang dia nggak tahu menau masalah ijazah palsu itu, masalah ijazah Jokowi, dia bilang dia nggak tahu menau. Padahal si Rizal Fadila teriak-teriak bilang gantung Jokowi berdiri di samping dia, dan dia senyum-senyum melihat perilaku daripada Rizal Fadila itu gitu loh ya. Jadi ketika Bapak Jokowi selama ini diam, mereka merasa Jokowi itu diam-diamnya itu, nggak beraninya itu ya, udahlah langsung teriakin lah ijazah palsu biar selesai. Ternyata Bapak Jokowi melapor ke Polda Metro Jaya. Begitu dilapor, ya itulah tadi yang saya sebutkan tadi, peristiwanya yang terjadi kepada mereka ya. Begitu dilapor, mereka langsung ke Komnas HAM ya. Tapi ketika mereka melaporkan Bapak Jokowi atas ijazah palsu, itu bukan kriminalisasi. Begitu mereka dilapor kriminalisasi, mereka ke Komnas HAM. Komnas HAM menolak, ya, mereka datang ke Kompolnas. Nah, Dokter Tifa datang ke dunia internasional, tidak berbahasa Inggris, lupa atau bagaimana, atau memang sudah ada bahasa Inggris yang baru, yaitu undang-undang, ya, bahasa Inggrisnya juga, capek dengarnya dia berbahasa Inggris, gak sesuai dengan kedokteran dia. Padahal dia akademisi, peneliti. Harusnya bahasa Inggrisnya sudah lebih lancar daripada bahasa Indonesianya. Tapi ini enggak. Bahasa Inggrisnya Janetes lebih hebat dari dia. Nah, inilah orang-orang yang meneriakkan ijazah palsu Bapak Jokowi. Begitu diperiksa, begitu dilaporkan, mereka kocar-kacir. Ada yang sakit mendadak, ada yang tiba-tiba lupa, ada yang tiba-tiba jadi teman, ada yang tiba-tiba entahlah jadi apalah mereka semua. Itulah artinya apa? Mereka tidak bertanggung jawab dengan apa yang mereka sampaikan. Mereka kini berusaha untuk berkelit menghindari proses hukum atas pelaporan dari Bapak Jokowi. Tapi saya berharap semoga hukum berjalan dengan baik, berjalan dengan sebenar-benarnya.